Pertanyaan yang cuma bisa dijawab oleh Kiai Imaduddin hanya dengan framing, dengan narasi, fitnah, dan kabur. Dari Tengku Kori, teman-teman semua, pengkaji nasab. Mari kita lihat video ini. Sekarang pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Yang adil Bapak pada Suka TV. Yang adil Anda hari ini. Gitu. Sekarang pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Yang adil Bapak pada Suka TV. Yang adil Anda hari ini. Coba minta kepada Dr. Ribut untuk menjawab pertanyaan saya. Pertama, kalau dia sepakat dengan Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, ya, tolong Anda tunjukkan kitab asli, manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam. Satu. Kedua, apakah Anda telah meneliti kitab buku tesis Imaduddin? Kalau Anda meneliti buku tesis Imaduddin, coba tunjukkan di mana naskah di dalam tesis Imaduddin yang menunjukkan bahwa Abnaul Imam itu palsu. Itu aja, coba dijawab. Ya, salah satu yang menyebabkan tidak akuratnya sebuah diskusi, ya, pertama mengkritik gaya seseorang yang dipaksakan harus dengan keinginan orang lain, itu yang sulit, ya. Yang kedua, saya ini orang Sumatera, orang Aceh, kami gaya diskusi ya seperti ini. Dari semua yang Anda tanyakan saya jawab. Anda mencoba untuk mereaksi atau merealitakan terkait video yang beredar terhadap statement saya sebelum saya menjadi pembela nasabah alwi, yaitu biasa kaul kadim. Kalau Anda bertanyakan, saya sudah nggak anggap itu sebuah karya. Saya nggak anggap itu fatwa ahli nasabah. Itu sama dengan penelitian Imaduddin, sama saja. Gitu loh. Sekarang apa yang dia teliti, saya jawab semua dalam naskah saya. Gitu. Nah, jadi kesimpulan pada malam ini, ya, diskusi ini tidak membuat otak saya ringan. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang saya harapkan dari seorang utusan mukimat, ya, utusan Kiai Haji Imaduddin, ya. Kenapa? Karena percuma sampai ke Sudan dia sekolah tinggi sampai ke sana, tetapi tidak ada satu pengetahuan pun yang bisa dapat saya ambil dari narasi dia. Hanya comot statement YouTuber, ya, sehingga menjadi dalil buat dia, bukan dalil ilmiah dari kitab-kitab. Maka oleh sebab itu saya katakan, tolong Bapak Yusuf, ya, cari lawan sama saya untuk membela, untuk menguatkan tesis Imaduddin dengan orang yang kredibel. Kalau perlu face to face. Hatta Kiai Haji Imaduddin suruh ketemu sama saya, diskusi sama saya. Jangan modal cuma nyap doang di pinggir jalan, ya, ngatain nasab orang palsu, tetapi ketika diajak diskusi secara ilmiah, kabur, nggak pernah unggul, nggak pernah berani, malah mensyaratkan orang lain untuk mempunyai rekomendasi daripada lembaga Robitoh. Sementara tesisnya Imaduddin tidak ada rekomendasi dari ulama internasional pun. Ini nggak kredibel. Dia pingin bikin tesis, pingin tesisnya kuat, tetapi dia tidak mau berdiskusi dengan orang-orang yang meneliti. Dia pilih-pilih lawan. Apa pula ini? Ini bukan ulama, tetapi adalah penghasut di akhir zaman. Kadzib namanya. Sementara setiap saya bernarasi, waktu saya mendukung Imad, saya siap berdiskusi dengan siapapun. Anda menjadi saksi. Dengan siapa saya sudah pernah diskusi? Anda saksi, Pak, pada Suka TV, ya. Siapapun saya lawan. Tapi hari ini saya mendukung nasabah alawi. Saya akan menantang siapapun orang yang membela nasabah alawi. Yang menentang nasabah alawi, saya tantang 2 kali 24 jam. 7 hari 7 malam. Di mana orangnya? Ayo diskusi sama saya. Jangan cuma ngomong-ngomong bikin framing macam-macam. Diskusi yang ilmiah adalah diskusi yang tidak mengkritik pribadi orang lain. Kalau Anda tidak punya kemampuan diskusi sama seperti saya, memaklumi gaya seseorang, mending Anda sadaqallahul azim dah. Gak usah diskusi. Anda nggak bisa memberikan data kok. Cuma datang omong.
Luar biasa teman-teman semua ya. Gila, menyala Tengku Kori kawan-kawan semua, membungkam para mukimat. Yang jelas Dokter Ribut hilang ya. Hilang ditelan angin ribut. Kita lihat videonya yang ini teman-teman. Ingin bertanya juga ke Said Kori bahwa untuk buku atau yang lainnya ya, naskah tentang antitesis terhadap Kiai Imad sudah berapa persen dan kapan kita publish, kita tunggu. Tapi sebelumnya silakan mungkin ada konfirmasi atau klarifikasi tadi yang diungkapkan oleh Dr. Ribut. Silakan Tengku Kori. Baik. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nurhuda tidak memberikan suatu narasi yang membuat kuat dan benarnya sebuah tesis Imaduddin, hanya berdasarkan statement private-nya ya terkait kritik saya terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kritik saya terhadap Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis. Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima, sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh kejam loh, Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Tolong dijawab. Ya, saya baca. Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca ya, kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya, Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan. Oke, mungkin langsung saja Said Kori, Anda bisa mempertajam bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah tidak palsu. Mungkin dari sisi mana Anda melakukan? Saya sudah jelaskan tadi Bang Yusuf Mas. Saya sudah jelaskan tadi apa yang saya sampaikan. Hanya saja Dr. Ribut Nurhuda mengkritik saya terkait kitab Abnaul Imam dan menguatkan Imaduddin dalam menyampaikannya. Gitu loh. Nah, saya kan bertanya, adakah dia membaca detail tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Dia menjawab, saya sudah membaca detail. Baik, ketika dia sudah membaca detail, saya kan wajar mempertanyakan dari mana dasarnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan kepalsuan kitab Abnaul Imam. Nah, terus dia menjawab, suruh baca sendiri. Bukan ini diskusi. Kalau dia bisa mengungkapkan karena dia seorang peneliti kitab Abnaul Imam, seharusnya dia mengungkapkan lafaznya. Nah, luar biasa. Yang jelas, Tengku Kori jawabannya sangat luar biasa, lugas dan jelas teman-teman semua. Nggak bertele-tele seperti Imaduddin ya. Dan Tengku Kori pun juga sudah menantang Imaduddin, tapi faktanya Imaduddin nggak berani muncul untuk Zoom bersama dengan Tengku Kori seperti itu. Yang jelas Imaduddin ini pengecut teman-teman semua ya. Nggak berani tampil di depan di dalam mempertanggungjawabkan tesis ilmiah yang telah dia buat seperti itu teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.